praibadah kita pada pagi hari ini. Hanya dekat kasih
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita beri salam damai, salam kasih. Samping kanan kiri kita, depan belakang, salam damai, salam kasih. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya menyertai ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa di sini yang rindu untuk memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita, kita mau buka hati kita. Kita mau sembah Dia pada pagi hari ini. Kita mau biarkan Dia melawat kita pada pagi hari ini. Karena bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua oleh karena kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami.
tidak bisa sendiri Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Kau kuatku, Engkaulah kuatku, Kau yang menopang hidup kami Tuhan. yang menopangku. Angkat tanganmu dan katakan, Pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong
atas kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya pada saat ini Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan hanya Engkau saja yang bertata Bapa atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan masuk lebih lagi dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangannya boleh? Haleluya. Aku ragu, akan
Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan, amin. Sekali lagi masih semangat memuji Tuhan, amin. Kok masih semangat, lebih lagi kita memberikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Karena hanya namanya saja yang atas setiap puji-pujian kita. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah ku lihat, Tuhan berikan ku kekuatan
Bapak Ibu silahkan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita pasti punya permasalahan dan kesusahan kita masing-masing. Terkadang terasa berat buat kita, terkadang kita merasa tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Kalau Tuhan yang dulu pernah menolong Bapak Ibu dan juga saudara, Tuhan yang sama juga akan menolong Bapak Ibu dan saudara dan juga saya pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selalu berganti
Ya Tuhan, kami betul-betul yakin dan percaya bahwa Engkau mengenyangkan hidup kami dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan keadilan, dengan kebenaran, dengan kasih sayang-Mu yang luar biasa. Kami dikenyangkan dengan keselamatan yang besar dari Tuhan. Dan hati kami bersyukur karena Tuhan begitu baik untuk hidup kami, untuk gereja-Mu, untuk kota-Mu, untuk negara ini. Tuhan, Engkau mengenyangkan kami dengan mata air kesegaran yang luar biasa. Engkau mengenyangkan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Lawanlah kami dengan roh suci-Mu, roh yang kudus. Walau kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami tambah cinta Engkau, tambah menjadi murid-murid Kristus yang sejati, boleh menjadi berkat di mana saja kami berada. Dan kami berdoa supaya Tuhan boleh terus membawa ke dalam pertumbuhan iman di tahun ini, dari hari ke hari, waktu ke waktu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Roh Kudus memberi kuasa. Bukakanlah pikiran dan hati kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Tema khotbah pada ibadah raya kedua ini adalah persahabatan yang tulus. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah hati Yonatan dengan Daud. Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, bahkan pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan berhasil dalam setiap tugas yang diperintahkan Saul, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai sejumlah prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pejabat-pejabat Saul. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam sejarah Israel kuno, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ada banyak kisah hubungan antara orang-orang yang dekat satu dengan yang lainnya. Namun yang terjadi, walaupun mereka berhubungan begitu erat, begitu dekat, yang terjadi adalah orang-orang yang dekat ini mencelakai satu dengan yang lainnya, menjegal, melukai, dan akhirnya menghancurkan. Masih ingat cerita mengenai Kain dan Habel? Masih ingat cerita mengenai Yusuf dengan saudara-saudaranya?
Masihkah ingat cerita mengenai Esau dan Yakub? Ini orang-orang yang dekat, tapi menjegal, melukai, menghancurkan. Mereka ada yang menjadi musuh dalam selimut. Peribahasanya bagai musuh dalam selimut. Artinya orang yang dekat berkhianat diam-diam. Musuh yang berasal dari kalangan sendiri, musuh dekat yang dapat membuat celaka. Kalau orang berperang seimbang, pasukan di sana lawan pasukan di sini, wah kita bisa perang secara seimbang. Belum tahu, masih 50-50. Tapi kalau ada musuh di dalam, wah ini bisa dilemahkan rahasianya, taktik perangnya. Orang-orang sendiri loh yang di dalam, musuh dalam selimut, akhirnya membuat celaka. Meskipun hubungan dekat satu sama lain, tetapi persahabatan menjadi lemah. Persahabatan menjadi gampang retak. Persahabatan menjadi pecah. Satu dengan yang lain ditanya, mengapa ya? Kok bisa pecah? Kok bisa retak persahabatan? Padahal orang-orang dekat semuanya. Mengapa ya kita bisa saling menjegal satu sama lain, saling melukai satu sama lain? Mengapa? Iri hati, dengki, ambisi pribadi, kelicikan, kepentingan diri yang mendominasi, dan akhirnya aura-aura yang negatif itu muncul dan menyingkirkan yang lainnya, meminggirkan yang lainnya. Maka dunia ini berkata, tidak ada persahabatan yang abadi, itu tidak ada. Yang ada itu kepentingan yang abadi. Kita bisa suatu saat jadi sahabat, tapi ketika yang aura-aura negatif itu muncul, iri, dengki, ambisi yang tidak kudus itu, kelicikan, wah kita bisa bersahabat. Kalau ada mamon di sana, ikat dengan mamon, kita jadi bersahabat. Kita bisa jadi bersahabat kalau ada jalan yang bisa mulus sama-sama. Kita bisa bersahabat kalau ada keuntungan-keuntungan. Jika tidak ada semuanya itu, persahabatan menjadi retak. Persahabatan menjadi pecah. Tidak peduli orang-orang yang sudah begitu lama, begitu dekat, tapi tiba-tiba ada musuh di dalam selimut. Musuh yang tidak terdeteksi, yang muncul dari dalam, yang kemudian memporak-porandakan hubungannya, yang egoisme diri berkuasa, individualisme yang berkuasa, si aku yang mendominasi, dan manusia menjadi homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Ada serigala, ada domba-domba, mana yang kumakan? Menjadi homo homini lupus. Kita berdoa sungguh-sungguh, kiranya hal-hal yang duniawi ini jauh dari hidup bergereja kita. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya Gia Kudus ini tidak saja menjadi family church, gereja keluarga, tetapi bergerak lebih lanjut menjadi friendly church,
Gereja yang bersahabat satu sama lain, tidak mengikuti pola-pola dunia yang kasar, yang brutal, yang menggunakan power, misuse of power, salah menggunakan kekuasaan, power over namanya. Saya berkuasa, saya punya ambisi, saya punya kepentingan. Dijauhkanlah itu dari hidup orang-orang percaya. Di gereja ini kita memimpikan dan mengusahakan, kita sedang berjalan tidak saja menjadi a family church, tetapi a friendly church. Gereja yang orang-orang beriman, orang-orang percaya diikat di dalam kesatuan, di dalam trust, di dalam kebenaran, di dalam kebaikan yang luar biasa. Mari kita rayakan, kita hidupi persahabatan. Karena Yesus sendiri berkata, I have called you friend. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Aku memanggil kamu sebagai sahabat. Oleh karena itu kita murid-muridnya. Hendaklah kita ada di dalam the spirit of friendship. Semangat dari persahabatan. Kita murid-murid Kristus menjadi sahabat satu dengan yang lainnya, sehingga kita boleh memanggil Allah sebagai sahabat kita. Ada satu kisah yang menarik di Perjanjian Lama tentang friendship, tentang persahabatan yang tulus, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ini kisah persahabatan yang luar biasa sekali, yang mendemonstrasikan mengenai kasih Allah yang begitu besar. Daud dan Yonatan. Latar belakangnya Daud dan Yonatan. Yonatan dan Daud itu latar belakangnya seperti apa tuh? Kalau kita membaca teks di dalam Alkitab, kita meneliti mengenai Yonatan. Yonatan itu adalah dari kasta high class. Dia kelas tinggi. Kastanya, kasta raja. Ia hidup dalam fasilitas yang baik. Orang-orang Israel pada waktu itu kalau membuat senjata, tameng, pedang, tombak, buatnya ke Filistin karena belum terlatih dalam soal besi. Dan pasukan Saul, prajurit-prajurit yang Saul yang besar itu, yang banyak itu, yang punya pedang, yang punya tombak itu Yonatan. Atau mungkin ditambah panglima-panglimanya saja. Yonatan diberi pedang, baju, dan perlengkapan perang. Yonatan itu dari high class, dari kelas yang tertinggi. Dia punya fasilitas, dia anak seorang raja. Dia punya ajudan, ajudannya itu membawa pedangnya, pakaian perangnya, gantinya, baju ganti pakaian perang, dia bawa ajudannya kemana saja. Si Yonatan itu pergi, ajudannya ikut. Dia dari high class, dari kasta tertinggi, raja. Ya. Dia putra raja, bahkan dia adalah anak sulung daripada Raja Saul yang hebat, yang bisa mempersatukan Israel pada waktu itu. Kita compare sama Daud. Daud itu siapa toh? Daud itu anak bungsu. Kalau Yonatan sulung, Daud itu bungsu. Daud itu adalah seorang anak dari gembala di Efrata, Bethlehem, Yehuda. Pekerjaannya Daud apa? Pekerjaannya sehari-hari menggembalakan kambing dan domba. Bawanya apa? Bawanya ke tepel saja. Batu-batu dikasih simpan di sakunya.
Dia dari kasta rendah. Hanya mengembalakan kambing dan domba. Bahkan Daud itu menjadi prajuritnya Raja Saul. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu antara bumi dan langit. Jomplang. Berbeda sekali. Kalau ditanyai latar belakangnya berbeda, persamaannya apa? Persamaannya keduanya sama-sama muda. Keduanya sama-sama jago perang. Keduanya sama-sama kesatria. Tidak takut terhadap musuh-musuh. Sebenarnya kalau ditanya dari mana toh persahabatan mereka itu muncul keduanya, Daud sama Yonatan tuh mulai persahabatnya kapan toh? Tidak dikatakan di dalam kitab suci. Tetapi saya menafsir persahabatan mereka itu sebenarnya muncul ketika mereka memiliki semangat patriot bersama-sama, patriotisme. Waktu itu Israel melawan Filistin. Mereka diikat sama patriotisme. Kita bela negara kita bela bangsa kita, ya. Kita bela suku kita. Anak muda jago perang, sama-sama kesatria. Kita menyatu. Jadi persahabatan itu muncul ketika di hadapan mereka itu muncul musuh, yaitu orang-orang Filistin. Keduanya bertemu, berjuang bersama-sama. Tentu Daud pernah dengar kisah hebatnya Yonatan. Yonatan tuh hebat loh. Pernah dia dengan ajudannya bawa perangkap senjata perang. Dia masuk ke kemah musuh, berhadapan dengan puluhan orang. Disikat semua sama Yonatan. Dikalahkan semua, sampai semua perkemahan Filistin itu geger. Ini anak muda hanya dengan ajudannya masuk berdua saja, nyikat habis puluhan orang Filistin. Jadi Daud tuh respect. Wah, ini hebat ini Yonatan ini. Tapi Yonatan juga kagum sama Daud. Kagumnya apa? Ketika orang-orang Israel itu tidak berani menghadapi satu orang yang tinggi besar, yang namanya Goliat itu. Daud itu ya, maju. Kamu ya menghina pasukan Allah seenaknya sendiri, saya akan menghadapi. Kumpulkan batu-batu, lalu dihadapinya Goliat. Lalu batu-batu itu dilemparkan dengan ketepelnya, nancap pas dahinya. Jatuh, dipenggal kepalanya. Yonatan tahu. Jadi dua orang ini sama-sama saling mengagumi, saling hormat, saling respect. Mereka menyatu. Apalagi Yonatan itu mendengar dan melihat sendiri kalau ayahnya Raja Saul itu sedang emosinya gundah gulana, terganggu jiwanya, maka Daud itu mengambil kecapi. Dia mainkan kecapi itu. Lalu Raja Saul menjadi tenang kembali. Jadi Daud sama Yonatan ini yang sama-sama ksatria, sama-sama jago perang, sama-sama muda, saling menghormati, saling mengagumi. Keduanya adalah pahlawan Israel. Jadi ketika keduanya bertemu, teks kitab suci berkata, berpadulah hati Yonatan dengan Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Teks ini memang menonjolkan Yonatan, karena Yonatan ada di dalam kelas yang tinggi. Maka hati Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Tapi di dalam teks yang lain, ketika si Yonatan itu gugur di dalam peperangan, Daud
membuat syair lagu. Salah satu penggalan syair lagunya berkata seperti ini. Cintamu Yonatan menakjubkan bagiku daripada cinta perempuan. Cintamu begitu menakjubkan. Yonatan memuji Daud, Daud memuji Yonatan. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa Daud dan Yonatan itu homoseksual. Daud sama Yonatan itu termasuk dalam LGBT. Saya membaca buku ini kok cinta sayang. Jangan-jangan ini Daud sama Yonatan ini LGBT nih, homoseksual. Tapi saya mempertimbangkan tafsiran itu. Saya berkata tidak mungkin. Kalau orang itu hidupnya seperti itu, pasti Tuhan tidak berkati. Pasti Daud tidak akan diberi kemenangan demi kemenangan. Pasti Daud tidak akan menjadi raja di kemudian hari. Jadi sebenarnya istilah homoseksual itu muncul di abad yang ke-20, istilah itu. Apakah ada cerita-cerita di Israel kuno atau di zaman Mesopotamia orang-orang yang melakukan LGBT? Ada banyak. Di antara prajurit-prajurit perang itu ada yang melakukan seperti itu. Tapi dalam case-nya Daud dan Yonatan tidak. Mereka tidak melakukan kehidupan yang senonoh, kehidupan yang seperti itu, jauh daripada keduanya. Persahabatan mereka tulus. Mereka punya prinsip-prinsip. Kalau mau diberkati Tuhan, hidupnya harus kudus. Hidupnya harus suci. Mereka punya persahabatan yang didasari oleh prinsip-prinsip moral. Kesucian, kekudusan, integritas, nilai-nilai yang agung dan mulia ini. Nilai-nilai yang tidak eksklusif di antara Daud dan Yonatan. Daud akhirnya punya sahabat-sahabat yang lain juga, panglima-panglima yang dipercaya. Yonatan juga punya orang-orang yang dipercaya. Jadi orang kalau bersahabat itu tidak eksklusif. Justru persahabatan itu membuka lingkaran persahabatan yang lainnya. Dia tidak menjadi terkotak-kotak. Jadi ini luar biasa. Maka ungkapan berpadulah hati, baik Yonatan maupun Daud, adalah ungkapan mengenai kesatuan. Berpadulah hati adalah berbicara mengenai kesatuan emosi, kesatuan jiwa, kesatuan yang begitu indah. Maka di dalam surat di perjanjian baru di Filipi dikata, hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi Roh Kudus sudah menyatukan antara Daud dengan Yonatan, menyatukan hati mereka. Keduanya adalah orang yang sangat bertalenta. Keduanya adalah orang yang berkarunia. Dan mereka menjadi satu padu. Keduanya begitu luar biasa, disebut sebagai pahlawan Israel. Kalau keduanya dipakai sebagai metafora atau gambaran gereja, maka ini keduanya ini adalah menggambarkan orang-orang percaya, murid-murid Kristus yang diberi karunia berbagai macam, talenta yang berbagai macam. Mereka satu, mereka sama-sama takut sama Allah. Mereka punya etika moral. Hidup gereja Tuhan itu harus punya moral, punya etika yang baik, kesucian, kekudusan, kejujuran, integritas. Daud sama Yonatan tuh sebenarnya menggambarkan mengenai kehidupan gereja yang luar biasa sekali. Karunia, talenta, etika, moral menyatu, dan Yonatan dan Daud itu dipakai Allah luar biasa untuk mengalahkan Filistin dan musuh-musuh Israel lainnya. Mereka
keduanya saling berjanji, mereka saling mengasihi, mereka saling menjaga satu sama lain, saling mendukung, saling melindungi. Murid-murid Kristus harus seperti itu. Kita itu harus seperti itu. Sebagai sahabat, saling mendoakan, saling menjaga, saling melindungi. Percaya, trust, saling percaya bahwa ada janji Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Murid-murid Kristus harus seperti itu. Jadi Daud sama Yonatan itu menggambarkan mengenai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mau melayani, sungguh-sungguh mau menyatakan karunia, menyatakan talenta mereka supaya janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yonatan tahu. Sebenarnya kalau di dalam sejarah kerajaan, yang meneruskan kerajaan itu siapa? Yonatan. Dia anak sulung. Tapi Yonatan tuh tahu ayahnya itu hidupnya tidak beres. Disuruh Nabi Samuel, tunggu ya, nanti kita berdoa bersama dan memberikan persembahan. Saul karena kecut hati, tawar hati, khawatir, takut, dia buat persembahan dulu. Imam Nabi Samuel berkata, kamu tidak percaya sama Tuhan sepenuhnya. Buat aturan sendiri. Raja ini akan dipindahkan, bukan lagi keturunanmu. Yonatan mendengar itu dan dia tahu besok itu penerus bapakku itu bukan saya. Itu sudah dipindahkan ke Daud. Daud itu yang diperkenan. Dia tahu dia ahli waris kerajaan ini. Tapi dia percaya Allah itu berdaulat. Allah itu memberikan berkat-berkatnya sesuai dengan kehendaknya dan kuasanya. Yonatan tidak cemburu. Yonatan tidak iri hati. Ia tidak benci sama Daud. Tidak. Dia tidak buat cara-cara, metode-metode yang licik supaya Daud itu minggir. Tidak. Tuhan sudah memindahkan kerajaan. Aku anak sulung. Tapi Tuhan sudah berdaulat. Dipindahkan kepada Daud. Maka Yonatan itu, saya tidak mau iri hati. Saya tidak mau cemburu. Bahkan dengan lapang dada, ia tahu bahwa Daud telah dipilih oleh Allah untuk meneruskan raja selanjutnya. Ia ingin sahabatnya itu maju dan dipakai oleh Tuhan. Berapa kali ayahnya Raja Saul itu mau membunuh Daud. Tapi Yonatan dalam beberapa kesempatan menggagalkan rencana jahat daripada ayahnya ini. Dan Yonatan tahu Tuhan sudah punya rencana dan aku ingin sahabatku maju. Sahabat yang baik itu seperti itu. Kalau kamu berhasil, puji Tuhan. Karirmu baik ya di perusahaan ini. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Kalau kamu belum berhasil, apa yang saya bisa tolong? Apa yang bisa saya bantu? Sahabat yang tulus itu sahabat yang tidak dibungkus dengan iri hati. Lah, aku tidak jadi raja ya. Aku tidak jadi pemimpin. Tapi Yonatan itu Tuhan punya rencana yang baik. Yonatan tidak mendukung nafsu jahat dari ayahnya. Bahkan ayahnya sempat mau membunuh Yonatan. Anaknya yang sulung itu dia mengelak tombak yang diarahkan kepadanya. Demi sahabatnya karena sudah dapat janji-janji Allah. Bapak Ibu, sahabat yang baik adalah sahabat yang saling memberi kesempatan untuk maju, berkembang.
Sahabat yang tulus adalah sahabat yang percaya. Berkat itu takarannya beda-beda. Jangan iri sama orang lain. Jangan cemburu sama orang lain ya. Kalau dia, orang lain itu sahabat kita, dia berhasil, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang kamu berhasil. Jangan iri hati. Maka murid-murid Tuhan itu di zaman sekarang ini harus menghidupi seperti persahabatan antara Yonatan dan Daud. Murid-murid Tuhan kita semua ini diberi talenta, diberi karunia. Ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Kembangkan talenta itu, karunia itu. Yang 2 talenta, enggak usah iri sama yang 5 talenta. Yang mungkin kita masih merangkak pelan-pelan untuk meniti karir kita, tapi ada sahabat kita yang sudah hampir menuju kepada puncak. Puji Tuhan, berkat Tuhan ada di sana. Maka persahabatan Daud dan Yonatan dapat memberi inspirasi bagi gereja Tuhan di masa kini. Mereka melangkah bersama-sama di dalam iman. Mereka maju bersama-sama di dalam iman. Mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka percaya berkat Tuhan itu ada takarannya beda-beda. Ada yang diberi lebih. Ada yang cukuplah anakku. Ada yang pintu-pintu berkat dibuka. Jendela dibuka di sini. Tidak apa-apa. Puji Tuhan. Pintu-pintu dibuka di sana. Jadi persahabatan antara Daud dan Yonatan ini harus memberi inspirasi bagi gereja kita. Gereja kita ini kalau mau melangkah bersama-sama dalam iman, ini masih jauh loh. 2024 ini masih minggu ketiga loh. Kalau tidak punya sahabat-sahabat di dalam iman, tidak ada yang mendoakan kita satu sama lain. Tidak ada yang memberi teladan bagi kita. Kita bisa diseret sama arus yang punya aura yang gelap itu ditarik begitu rupa. Gereja Tuhan, murid-murid Kristus harus menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Kita harus memiliki gereja yang bersahabat. Kita harus punya friendly church. Tidak saja family church. Ada banyak saudara-saudara ini, ada enciknya, ada sepupu, ada keponakan. Gereja ini luar biasa sekali. Tapi kita mesti melangkah lebih jauh daripada a family church. Kita harus memiliki friendly church, gereja yang bersahabat. Gereja yang bersahabat itu adalah gereja yang datang etnisnya berbeda-beda. Ada etnis Tionghoa, beberapa saya kenal. Dari mana? Dari Medan. Dari mana? Dari Kalimantan. Ibu dari mana? Oh, saya dari Jawa. Ada etnis yang berbeda-beda dari Sunda. Nah, kita bisa punya friendly church. Dan friendly church itu lebih besar, setaraf lebih tinggi daripada a family church. Kita maju bersama-sama di dalam kesatuan roh, dalam kesatuan hati. Percaya, kalau ada kepercayaan yang mungkin kita kecewa, kita harus belajar untuk forgiveness, pengampunan. Kalau keluarga kita juga harus menjadi keluarga yang friendly, yang ramah satu dengan yang lain, yang bersahabat.
Remaja-remaja sekarang ini, waduh, alamnya sudah berbeda sekali dengan orang tua yang sudah umur 50-60 tahun, remaja pemuda itu sudah dunianya menjadi lain. Tetapi kita menjadi friendly family antara orang tua dan anak-anak, antara anak-anak dengan anak-anak. Kita punya mimpi yang bersama. Bisa enggak? Bisa, karena Roh Kudus. Daud sama Yonatan perbedaannya begitu tinggi sekali. Stratifikasi sosialnya begitu jauh sekali. Yang satu dari kelompok high class, di sana yang satunya dari low class. Tapi berpadulah jiwa mereka menjadi sahabat. Gereja kita ini kalau mau kuat imannya, tahun yang baru ini, kalau kita mau melangkah bersama Tuhan dengan iman, kita butuh satu dengan yang lain. Kita mau didoakan, kita mau dinasihati, mau ditegur, mau dikritik, membuka diri untuk pembaharuan. Kita bukan menang-menangan sendiri. Kita tidak boleh memiliki ambisi-ambisi, unholy ambition, ambisi-ambisi yang tidak kudus. Kita mau jadi keluarga yang bersahabat. Kita mau jadi murid-murid Kristus. Dan Alkitab sudah memberi contoh yang luar biasa tentang kisah Daud dan Yonatan. Dan itu disempurnakan di perjanjian baru melalui Kristus yang berkata, I have called you friend. Aku memanggil kamu sebagai sahabat. Mari kita buat sahabat satu dengan yang lain. Sahabat dalam perjalanan iman. Etnis boleh berbeda-beda. Bahkan kalau kita teliti, satu orang ini sebenarnya sudah hybrid ini. Sudah terjadi persilangan yang banyak ini. Mungkin saja keturunannya dari mana, itu tidak bisa lagi etnis tertentu saja. Sudah hybrid sekarang ini, silang menyilang. Tapi lebih daripada ikatan darah, lebih daripada ikatan keturunan, yaitu persahabatan. Dan gereja kudus ini, jadikan gereja yang friendly church. Ajak teman-teman untuk datang, beritakan Injil, jadikan sahabat, bertumbuh bersama-sama. Nah, kalau ada yang terlukai hari-hari ini, biarlah Kristus menyembuhkan, biarlah Roh Kudus memulihkan, supaya kita boleh menjadi murid Kristus yang menyatakan persahabatan yang tulus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih
Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biar musik saja mengalunkan pujian ini. Tuhan mau supaya roh persahabatan itu kita miliki. Kalau kita gagal hubungan kita dengan anak-anak dan pasangan hidup, kita tidak lagi menjadi sahabat mereka. Kalau kita gagal karena mengecewakan orang-orang yang menjadi sahabat kita di luar keluarga kita, dan kita mau diperbarui oleh Tuhan, kita mau dipulihkan oleh Roh Kudus. Kita mau supaya Roh Kudus memberikan roh persahabatan kembali sebagai tanda murid-murid Kristus. Kita mau supaya Tuhan berikan aku the spirit of friendship, roh persahabatan yang mengampuni. Yang aku pernah kecewa tapi aku bisa mengampuni. Aku bisa membuka hati kembali. Aku mau dipulihkan kembali ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang mau didoakan, angkat tanganmu. Yang mau didoakan, kau pulih kembali persahabatan. Haleluya. Tuhan, kami melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin mereka sudah mengalami hal-hal yang gagal, tetapi hari ini mereka sudah mendengar firman Tuhan tentang persahabatan yang tulus. Pulihkanlah, jamalah anak-anakmu yang mengangkat tangan. Jamalah, jamalah ya Tuhan, lawanlah, lawanlah, jamalah, jamalah. Pulihkan kembali, pulihkan kembali ya Tuhan. Bahkan kalau ada persahabatan yang mulai kendor karena ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar, karena iri hati, dengki, Tuhan, kami mau supaya persahabatan yang menang. Karena Engkau sudah memanggil kami sebagai sahabat, sahabat Allah. Turunkan tanganmu, turunkan tanganmu. Rapnya saja kita nyanyikan pujian. Ajarilah kami. Pak Seno akan maju ke depan untuk berdoa. Oh, ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini
Kembali ya Tuhan, Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di Amin. tempat ini. Haleluya. Kami boleh bersekutu, beribadah di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Bapa, kami sudah mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami. Dan di atas semuanya itu Tuhan, kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk ya Tuhan mencontoh teladan yang diberikan baik oleh Daud maupun Yonatan, yang mereka ya Tuhan dapat bersahabat, saling mengenal, saling mengasihi. Oh Tuhan, kiranya Engkau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, sesuai dengan salah satu visi gereja-Mu di tempat ini, yaitu menjadi gereja yang bersahabat. Kiranya Tuhan, Engkau menjadikan setiap kami anak-anak-Mu, oh Tuhan, pribadi demi pribadi menjadi sahabat yang baik, sahabat yang penuh dengan kejujuran, sahabat yang penuh dengan ketulusan, sahabat yang benar-benar mau berkorban untuk sahabat yang sedang mengalami masalah. Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami, agar kami dapat mengampuni kepada satu yang lainnya Tuhan. Berikan kepada setiap kami hati yang dapat mengampuni, agar kami benar-benar ya Bapa dapat mengasihi saudara-saudara kami siapapun mereka. Tuhan, berikan kekuatan sehingga gereja-Mu ini Tuhan benar-benar dapat terwujud nyata. Gereja-Mu ya Tuhan dapat menjadi gereja yang bersahabat, gereja yang berhikmat, gereja yang berbuah. Dan kuasa Tuhan nyata di dalam gereja ini, di dalam setiap hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Engkau meteraikan dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita percaya bahwa orang-orang beriman, murid-murid Kristus itu tidak saja ada di gereja, tetapi murid-murid Kristus itu ada juga di marketplace, ada juga di politik, ada juga di akademia, ada juga di society. Maka kita akan mengambil waktu sejenak untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, murid-murid Tuhan yang sudah ada di dalam dunia politik dan juga yang sedang mau masuk ke dalam dunia politik, yaitu pencalonan legislatif DPRD Kudus ini. Oleh karena itu saya mengundang, ada 3 nama yang sudah dihubungi oleh Pendeta Elisa ya. Yang pertama saya undang, yang saya sebut namanya untuk maju ke depan, kami akan mendoakannya nanti. Yang pertama adalah Bapak Andrian Fernando. Ya, mari Pak Fernando maju ke depan. Kemudian yang kedua Dr. Agus Susanto. Ya, mari maju ke depan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Agus Hartono. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Ya. Ya. Sejajar ini ya itu. Mari Pak Agus. Saya undang hamba-hamba Tuhan dan majelis untuk maju ke depan. Ya. Kita akan mendoakan sahabat-sahabat kita ini di dalam
dunia politik, supaya mereka menjadi garam dan terang, diberi kuasa hikmat Allah untuk menjadi saksi. Dan mereka sedang berjuang kembali untuk pemilihan sekarang ini. Kiranya Tuhan menuntun mereka dan memberi hikmat. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di gereja Isa Masih Kudus ini ada murid-murid Tuhan yang telah masuk di dalam dunia politik, dan murid-murid Tuhan yang sedang juga berjuang masuk di dalam dunia politik. Kami memohon supaya Engkau menuntun ketiga murid-Mu ini menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja mereka berada. Mereka sedang berjuang untuk masuk di dalam politik di tahun pemilihan umum yang baru ini. Oleh karena itu kami meminta supaya Roh Kudus memberikan kuasa kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka, menuntun mereka sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Injil, dan berkati apa yang mereka sedang kerjakan, koordinasi, konsolidasi, perjumpaan dengan komunitas-komunitas yang ada. Berilah mereka pengaruh kepada masyarakat yang memilih mereka. Kami bersyukur kepadamu. Maka kami, para hamba Tuhan dan majelis, akan menumpangkan tangan kepada mereka. Karena itu, terimalah berkat dari Allah Trinitas, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Yesus Kristus Juru Selamat, dan Roh Kudus penghibur yang akan melengkapimu, menyertaimu di dalam kesaksianmu, di dalam dunia politik. Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pak Agus dan Pak Andrian menghadap ke depan. Hamba Tuhan boleh duduk. Nah, inilah sahabat-sahabat kita yang akan masuk ke dalam dunia politik. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Ya, mari silakan duduk. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan memberkati. Loh. Ya, Pak Agus, Tuhan memberkati. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin disampaikan melalui pengumuman warta jemaat. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di GIA Kudus, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ada? Oke, tidak ada. Ya, ada beberapa hal yang ingin ditekankan, dihimbau dan diingatkan kembali kepada anggota paduan suara Mazmur Bakti. Hari Rabu ada latihan. Jadi bukan hari Senin tapi hari Rabu tanggal 24 Januari jam 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2 di tempat ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu hadir dalam acara Biston Pagi Raya Keluarga yang selalu diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi di tempat ini. Biston Pagi Raya Keluarga. Kemudian diingatkan kepada seksi wanita hari Kamis ada
persekutuan doa seksi wanita hari Kamis jam 5 sore. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti baptisan air akan diadakan merupakan periode pertama di tahun ini, akan diadakan tanggal 3 April 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan dan mengendaki untuk mengikuti baptisan air ini, segera mengikuti kelas-kelas katekisasi yang ada, karena kelas katekisasi baptisan akan dimulai pada tanggal 13 Februari jam 5 sore dan selanjutnya akan dilakukan secara rutin hari Selasa dan Kamis jam 5 sore. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti baptisan air, silakan untuk mengikuti katekisasi dimulai tanggal 13 Februari. Kemudian satu lagi yang tadi pagi belum sempat disampaikan atau diumumkan, dihimbau kepada para remaja, youth, untuk mengikuti Natal Remaja GIA Kudus yang akan diadakan besok hari Sabtu tanggal 27 Januari jam 5 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Sekali lagi menghimbau kepada seluruh remaja bagi Kristus GIA Kudus untuk hadir dalam acara Natal Youth hari Sabtu. Itu saja yang dapat disampaikan, terima kasih. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun. Mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu yang merasa berulang tahun beberapa pekan yang lalu, silakan bangkit berdiri. Silakan. Ya, ada Pak Anton yang di balkon. Ya, ada Shirley. Ya. Ya, bagi yang berulang tahun akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mohon untuk duduk kembali, akan didoakan. Ya. Silakan Pak Gembala. Shirley masih muda ya. Shirley masih muda loh. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa Sabtu ada Biston Pagi Raya Keluarga. Yang berdoa siapa saja di Biston Pagi Raya Keluarga? Tidak orang-orang dewasa, tetapi remaja-remaja, anak-anak muda. Ayo gabung, bawa keluarga untuk Biston Pagi Raya Keluarga. Kita berdoa jam 5 pagi setiap hari Sabtu sampai jam 5.45. Setelah itu bisa olahraga bersama-sama. Karena doa itu melatih rohani kita. Jadi kita harus mempersiapkan keluarga kita di tengah-tengah. Kalau hari-hari biasa memang ada doa, ya, dari Selasa sampai dengan Jumat. Tapi karena Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja di hari itu. Tetapi kalau Sabtu, yang remaja-remaja, yang muda-mudi datang, doa bersama supaya keluarga kita, hidup kita bisa boleh mendengar suara Tuhan. Dan kita tahu apa yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita teruskan ibadah kita di hari-hari selanjutnya di marketplace, di society, di school, akademi, di yang lain, pabrik-pabrik. Beribadahlah di sana, bawa nama Tuhan, beritakan Injil, ajak teman-teman untuk beribadah bersama-sama di dalam gereja ini. Gereja kita ini adalah friendly church, gereja yang bersahabat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Pak Anton yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun. Berkati Pak Anton, berkati pekerjaannya, beri hikmat, beri kesehatan. Sebagai kepala keluarga, Engkau memberi
teladan di dalam hidupnya. Berkati juga Shirley dalam masa mudanya, dalam cita-citanya, dalam mimpi-mimpinya. Berilah kesehatan, kekuatan, keluarganya juga. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, ya Tuhan, Engkau menjadikan mereka bertumbuh di dalam iman yang tertuju kepada Kristus. Kami bersyukur juga ya Tuhan bahwa jemaat-Mu memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Rupiah-rupiah yang mereka kumpulkan untuk dipersembahkan. Tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Bahkan jauh lebih daripada itu, mereka memberi diri mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang melebihi persembahan dalam bentuk materi apapun juga. Berkati jemaat-Mu ini. Kalau ada jemaat yang sedang bergumul dengan usia tuanya, menjadi lansia dan harus terbaring, lemah tubuhnya Tuhan, lawatlah mereka, berbelas kasihanilah mereka. Kuatkanlah mereka satu persatu, peliharalah iman mereka di tengah-tengah kerapuhan yang ada itu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang bergumul dengan penyakit kanker, dengan penyakit jantung, dengan penyakit-penyakit yang lainnya, dan juga mungkin penyakit-penyakit psikis. Kami berdoa ya Tuhan, sembuhkanlah. Pulihkanlah jikalau mereka belum sembuh. Biarlah mereka terus menjaga iman mereka tertuju kepada Tuhan. Berkati anak-anak muda yang hadir, yang meniti karir. Mereka dari luar kota, luar pulau, datang di Kudus ini untuk mengembangkan masa depan mereka. Cita-cita mereka, berkati mereka satu persatu ya Tuhan di dalam karir mereka, dalam perusahaan-perusahaan yang di mana mereka bekerja. Berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, beri jaminan karir yang lebih baik. Biarlah melalui hidup mereka Injil Kristus dinyatakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi yang susah, yang berat ya Tuhan. Mampukan mereka, kuatkan mereka, buka jalan, berikan ide-ide yang kreatif. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah berhasil di dalam ekonomi. Biarlah mereka boleh tidak mendewakan mamon. Mereka cinta Tuhan, memberkati yang lain dengan apa yang mereka miliki. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk kota Kudus ini Tuhan, berkati kota ini, supaya kota di mana kami tinggal, kami boleh mendatangkan kesejahteraan, supaya kota ini dilindungi, dijagai oleh Tuhan di tahun politik yang panas ini. Berdoa supaya pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang sungguh-sungguh membela dan menegakkan NKRI Pancasila dan juga mensejahterakan rakyat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami melihat bangsa-bangsa sudah riuh ramai dalam peperangan. Mereka tidak bisa menahan diri, ambisi berkuasa, merendahkan satu sama lain. Ya Tuhan, ampunilah bangsa-bangsa ini. Tuhan, beri belas kasihan kepada bumi ini. Orang-orang yang merantau menjadi imigran di negara-negara yang lain. Tuhan, berilah mereka perlindungan, kekuatan yang dari Tuhan. Mereka mencari suaka politik, Tuhan berilah mereka kekuatan. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau berdoa bersama-sama sekarang, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadakan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.